Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Maizanta, NIM 210501194. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pemberitaan ramah anak. Panduan untuk melaporkan berita yang sensitif dan ramah bagi anak. Pengantar pedoman pemberitaan ramah anak. Yang pertama, perlindungan hak. Pedoman pemberitaan ramah anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam media massa. Yang kedua, mencegah eksploitasi. Pedoman ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak tereksploitasi atau dirugikan dalam proses pemberitaan. Yang ketiga, informasi mendidik. Pedoman ini juga membantu media dalam menyajikan informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Prinsip dasar pemberitaan ramah anak. Pedoman untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak dalam pemberitaan. Yang pertama, menghormati hak privasi anak. Penting untuk selalu menghormati privasi anak dalam setiap pemberitaan, agar tidak melanggar hak-hak mereka. Yang kedua, tidak memuat konten yang dapat membahayakan fisik dan mental anak. Setiap konten yang disajikan harus memastikan tidak ada bahaya fisik atau mental bagi anak yang dilibatkan. Yang ketiga, menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Informasi yang disajikan haruslah faktual dan tidak menyesatkan, guna menjaga kredibilitas berita. Yang keempat, menghindari stereotip gender dan diskriminasi. Sangat penting untuk tidak memperkuat stereotip gender dan diskriminasi dalam setiap laporan tentang anak. Langkah-langkah praktis dalam pemberitaan. Pedoman untuk pemberitaan ramah anak yang efektif dan etis. 1. Identifikasi dan verifikasi sumber informasi yang kredibel. Penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dilaporkan berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Lindungi identitas anak. Hindari mempublikasikan foto atau nama asli anak-anak untuk melindungi privasi dan keamanan mereka. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang dapat menimbulkan trauma. Pertanyaan yang sensitif dapat memperburuk kondisi psikologis anak, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati. 4. Konsultasi dengan ahli jika perlu. Melibatkan profesional yang berpengalaman dalam isu anak untuk memastikan pendekatan yang tepat. 5. Pastikan narasi dan gambar digunakan tidak mengandung kekerasan. Hindari penggunaan konten yang menunjukkan kekerasan atau unsur negatif lainnya untuk menjaga dampak positif pada pembaca. Contoh kasus pemberitaan ramah anak. Pemberitaan tanpa menampilkan wajah. Pemberitaan tentang anak korban bencana alam dilakukan tanpa menampilkan wajah mereka, menjaga privasi dan martabat anak. Yang kedua, cerita sukses anak. Menyoroti cerita sukses seorang anak dalam akademik atau olahraga tanpa mengungkapkan data pribadi terlalu detail. Menghargai keberhasilan sekaligus menjaga privasi. 3. Menggunakan ilustrasi atau animasi sebagai pengganti foto asli anak dalam berita untuk melindungi identitas sambil tetap menyampaikan pesan. Peran media dalam pendidikan anak. Memahami bagaimana media berkontribusi terhadap perkembangan dan pendidikan anak. 1. Meningkatkan kesadaran anak akan isu-isu sosial. Media dapat membantu anak memahami dan merespon isu-isu sosial yang terjadi di sekitar mereka, meningkatkan empati dan kepedulian. Memberikan informasi pendidikan yang relevan. Media menyediakan berbagai sumber informasi yang mendidik, membantu anak dalam proses belajar dan pengembangan pengetahuan. 3. Menginspirasi anak untuk mencapai cita-cita mereka. Melalui cerita sukses dan program yang inspiratif, media dapat memotivasi anak untuk mengejar impian dan cita-cita mereka. 4. Menyediakan platform untuk suara dan pendapat anak.
Media memberikan anak kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka, berkontribusi dalam diskusi yang lebih luas dalam masyarakat. Tantangan dalam implementasi pedoman. Mengatasi hambatan dalam pemberitaan ramah anak. 1. Kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi jurnalis. Jurnalis seringkali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup mengenai pedoman pemberitaan yang sesuai untuk anak. Yang kedua, tekanan waktu dan kebutuhan untuk berita cepat. Jurnalis seringkali tertekan untuk menghasilkan berita dengan cepat, yang dapat mengabaikan pedoman yang ada. 3. Kepentingan komersial yang mungkin bertentangan dengan etika. Terkadang kepentingan komersial media dapat bertentangan dengan etika pemberitaan ramah anak. 4. Keragaman budaya dan nilai-nilai yang mempengaruhi interpretasi pedoman. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi bagaimana pedoman diinterpretasikan dan diterapkan dalam pemberitaan. Solusi untuk mengatasi tantangan. Strategi untuk pemberitaan ramah anak yang efektif. 1. Pelatihan rutin dan workshop untuk jurnalis. Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk jurnalis agar dapat memahami prinsip-prinsip pemberitaan yang sensitif terhadap anak. 2. Pengembangan panduan praktis yang mudah diakses. Membuat panduan praktis yang dapat diakses oleh semua jurnalis untuk memastikan mereka mengikuti standar pemberitaan ramah anak. 3. Pengawasan dan evaluasi oleh badan independen. Melibatkan badan independen untuk mengawasi dan mengevaluasi laporan pemberitaan agar sesuai dengan etika dan norma pemberitaan yang baik. 4. Kerjasama dengan organisasi perlindungan anak untuk memberikan masukan dan rekomendasi. Bermitra dengan organisasi perlindungan anak untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi dalam penyusunan konten yang ramah anak. Panduan etika dalam pemberitaan anak. Pedoman untuk memastikan pemberitaan yang ramah dan etis bagi anak. Menghormati martabat dan hak anak. Setiap pemberitaan harus menghormati hak asasi anak dan tidak merendahkan martabat mereka. 2. Memastikan kesejahteraan anak sebagai prioritas. Kesejahteraan anak harus menjadi fokus utama dalam setiap laporan yang melibatkan mereka. 3. Menerapkan standar profesionalisme yang tinggi dalam setiap tahap pemberitaan. Pewarta harus menjaga profesionalisme dan integritas dalam proses peliputan berita. 4. Menghindari sensasionalisme dan eksploitasi anak dalam berita. Pemberitaan harus bebas dan sensasionalisme yang dapat mengeksploitasi anak dan situasi mereka. Peran orang tua dan masyarakat. Pentingnya pengawasan dan dukungan dalam media ramah anak. Yang pertama, mengawasi dan memberikan masukan terhadap konten media. Yang kedua, mengajarkan anak tentang konsumsi media yang sehat. Yang ketiga, mendukung inisiatif media yang ramah anak. 4. Melaporkan pelanggaran pedoman kepada pihak berwenang. Kesimpulan dan rekomendasi pedoman pemberitaan ramah anak untuk jurnalis. 1. Meningkatkan pelatihan dan kesadaran bagi jurnalis. Pelatihan yang lebih baik akan membantu jurnalis memahami pentingnya pemberitaan yang sensitif terhadap anak. 2. Mendorong partisipasi aktif orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pemberitaan dapat memberikan perspektif yang lebih luas. 3. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Regulasi yang jelas akan memberikan arahan bagi jurnalis dalam melaksanakan pemberitaan yang ramah anak. 4. Mengadakan evaluasi rutin terhadap praktik pemberitaan. Evaluasi berkala akan membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan yang diperlukan dalam pemberitaan.